Ya, pemirsa, momentum mudik selalu berdampak positif bagi perekonomian daerah. Tahun ini pun diprediksi juga demikian, apalagi masyarakat yang mudik disebut mencapai 85 juta orang lebih. Bagaimana pemerintah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi pada saat masa mudik Lebaran, sekaligus tetap menjaga angka kasus COVID-19 agar tidak kembali meningkat. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus Ketua Koordinator Arus Mudik Lebaran 2022, Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat malam. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin, Pak Muhadjir. Selamat malam, Mas Egan. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat, Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, kalau kita lihat dari antusiasme masyarakat untuk berwisata di Hari Raya Lebaran hari kedua ini, Pak Muhadjir, itu sangat tinggi. Hampir semua tempat ini penuh, bahkan mungkin bisa saya katakan tidak ada jarak lagi begitu ya. Apakah memang kondisi seperti ini sudah betul-betul diantisipasi oleh pemerintah, Pak Muhadjir? Pengertian antisipasi itu kita upayakan semaksimal mungkin agar protokol kesehatan dan tata aturan itu dipatuhi. Tetapi kita tahu bahwa begitu besarnya euforia dan antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke area wisata, maka memang dalam batas tertentu kita juga harus memberi toleransi mereka, karena ini kan sudah 2 tahun tidak menikmati libur secara besar-besaran ya, dan ini saatnya mereka memanfaatkan izin untuk mereka berkunjung ke pusat-pusat wisata ini. Tetapi yang paling penting adalah bahwa mereka yang hadir itu, yang datang itu harus dipastikan sudah mendapatkan vaksin paling tidak 2 kali, syukur-syukur juga booster, dan itu supaya masing-masing sentra-sentra wisata itu betul-betul menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan mereka yang berkunjung itu telah divaksin, syukur-syukur sudah di booster itu. Itu sekarang tinggal itu harapan kita gitu ya. Karena kalau sudah di pantai, sudah di tempat kolam renang, mereka diminta pakai masker kan juga tidak mungkin gitu ya. Yeah. Padahal social distancing sudah tidak mungkin. Kalau di tempat-tempat ibadah kita masih bisa agak tertib ya, mereka diminta untuk menggunakan masker dan seterusnya. Tetapi kalau sudah di tempat wisata, kayaknya kemungkinan itu sangat kecil. Sekarang harapannya tinggal bagaimana masing-masing pengelola taman wisata betul-betul disiplin, terutama di dalam memberlakukan kewajiban mereka yang hadir itu harus sudah di booster. Syukur-syukur di booster, paling tidak sudah divaksin 2 kali itu. Itu Mas Kevi, Mas Began. Baik, Pak Muhadjir, apakah kemudian dengan penuhnya tempat wisata ini bisa menjadi momentum begitu ya untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita? Ya, memang sudah kita targetkan salah satu momentum Lebaran ini diupayakan untuk mendorong ya, untuk memicu pemulihan ekonomi nasional kita setelah 2 tahun mengalami hibernasi kan. Dan ini kesempatan memang, karena itu dari beberapa lini sudah kita siapkan, misalnya apa? Misalnya manajemen lalu lintas, kita tata betul, kita upayakan risikonya seminim mungkin dan agar hambatan-hambatan bisa kita atasi. Tadi Polda Lampung juga sudah mengantisipasi arus mudik, arus balik nanti, misalnya yang tadi sudah saya lihat di layar televisi. Kemudian juga ketersediaan bahan pangan, terutama bahan pokok. Kemudian untuk masyarakat yang tidak mampu, itu oleh pemerintah juga didorong dengan pemberian bansos 3 bulan ke depan, sekaligus dirapel pada April sebelum Lebaran. Ini tentu saja juga akan ikut mendorong pengeluaran atau daya beli masyarakat paling bawah juga bisa menikmati hari Lebaran ini. Dengan begitu akan ada semacam multiplier effect lah gitu. Akan terjadi keterkaitan satu sama lain untuk sama-sama memicu perkembangan ekonomi. Dan memang sekarang yang menjadi andalan adalah sektor pariwisata, di situ tempat kuliner, tempat kunjungan-kunjungan yang lain, dan kemudian juga diharapkan UMKM bisa memanfaatkan momentum ini untuk segera mengambil peran di dalam upaya kita untuk pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena hampir 80% pelaku ekonomi Indonesia ini kan UMKM ya. Kalau 80% ini taruhlah separuh saja, mereka bisa ikut ambil bagian secara maksimal di dalam momentum Lebaran ini, tentu saja itu akan menjadi punya nilai yang sangat signifikan dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Itu Mas Egan. Ya, Pak Muhadjir, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno memprediksi ya, kurang lebih ini ada 72 triliun perputaran uang pada saat libur Lebaran. Apa yang kemudian bisa kita maksimalkan, Pak Muhadjir, supaya kemudian perputaran uang yang prediksinya sampai 72 triliun ini betul-betul bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pak Muhadjir? Ini kan terus kita adakan koordinasi ya, bahkan tadi malam kita juga sudah baru saja berkoordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Kakor Lantas, kemudian Mas Sandi sebagai Menko Parekraf untuk bisa berkoordinasi. Setiap perubahan kebijakan di dalam penanganan mudik tahun 2022 ini selalu kita ikutkan perubahan kebijakannya dalam kaitannya dengan upaya kita untuk memperluas pasar ekonomi khususnya di sektor pariwisata itu. Misalnya kemungkinan arus balik yang luar biasa datang dari Sumatera untuk menyeberang dari Bakauheni ke Merak ya, itu nanti akan perlu, tadi sudah saya baca di layar kaca kan akan ada penambahan 2 dermaga ya, nanti 2 pelabuhan akan di samping pelabuhan yang ada sekarang. Itu juga kemarin sudah kita minta agar Pak Sandi untuk menyiapkan juga pelayanan di sektor pariwisata agar mereka nanti kalau terjebak dalam kemacetan untuk ngantri ke penyeberangan itu masih ada hiburan, ada selingan. Disitulah mereka bisa belanja, bisa menikmati kuliner, bisa melihat produk-produk UKM yang nanti akan dirancang. Begitu juga nanti di sektor-sektor pariwisata yang lain, termasuk yang kemarin sudah kita bahas juga kemungkinan jalur pantai selatan yang belum termanfaatkan dengan maksimal oleh para pemudik dan nanti arus balik, itu juga saya minta untuk disiapkan juga di sana tempat-tempat kuliner dan tempat-tempat di sektor-sektor wisata yang lain. Juga di sana kan kaya dengan berbagai macam view ya di pantai selatan itu, yang nanti saya minta untuk kemarin sudah kita sepakati untuk nanti juga akan kita kembangkan atau kita tawarkan berbagai macam kunjungan untuk mereka-mereka yang akan berwisata di jalur pantai selatan itu. Ya, Pak Muhadjir, di tengah kemudian kondisi kita mengejar pertumbuhan ekonomi begitu ya, apakah kita bisa melakukan itu tanpa perlu khawatir angka COVID-19 akan kembali meningkat, Pak Muhadjir? Kekhawatiran tetap ya, karena itu kewaspadaan juga harus tetap, gitu ya. Dan ini memang akhirnya soal taruhan ya. Taruhan antara berani atau tidak, dan kita putuskan kita berani gitu. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, kita buka Lebaran tahun ini untuk mudik, kemudian juga sektor-sektor yang lain supaya dibuka semua, agak diperlonggar. Ini memang ada konsekuensi kalau kita tidak waspada tinggi, maka bisa saja karena COVID akan muncul gelombang ketiga gitu. Tapi itu kan sangat tidak kita hendaki. Karena itu sejak awal Mas Egan, awal sekali Bapak Presiden sudah menghimbau supaya vaksin 2 kali dan syukur-syukur booster. Dan alhamdulillah capaiannya untuk vaksin 2 dosis ini sudah cukup tinggi, kita sudah rata-rata di atas 70%. Untuk booster, untuk wilayah-wilayah pangkalan berangkat mudik, itu juga sudah mendekati 40%, termasuk untuk tujuan mudik. Jadi memang kita random ya, kita pilih karena tidak mungkin seluruh Indonesia ini kita pukul rata. Tetapi dengan itu kerja keras dari Polri, aparat Polri, TNI, dibantu Kementerian Kesehatan, bahkan ormas-ormas juga ikut terlibat, terutama pengelola masjid kemarin melakukan vaksinasi besar-besaran setelah taraweh. Itu juga punya pengaruh yang sangat signifikan dalam upaya kita untuk menyiapkan masyarakat khususnya yang akan mudik ini dengan berbekal booster, sehingga mereka nanti aman, sehat, dan tentu saja menikmati kegembiraan sesuai dengan maksud dari mudik itu sendiri. Itu Mas Egan. Baik, apakah kemudian pemerintah akan kembali melakukan pengetatan, pembatasan apabila kemudian nanti ada lonjakan kasus COVID-19? Kita akan bahas itu usai jeda, Pak Muhadjir. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali. Ya, hingga Selasa sore kawasan wisata Lembang masih dipadati wisatawan asal luar kota Bandung. Diprediksi hingga H+7 Lebaran, sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Jawa Barat akan terus ramai dikunjungi. Berikut ini laporan selengkapnya dari rekan Andromeda Arizal dan juru kamera Sabago Visasa.
Ya pemirsa, kawasan wisata Lembang memang sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini juga cukup banyak yang berdatangan, terutama ke beberapa tempat atau tempat yang semi outdoor begitu, seperti salah satunya tempat yang saya berada saat ini. Kalau tadi kita melihat jumlah pengunjung pun juga sudah dibatasi oleh pihak pengelola hanya sekitar 70-75% saja. Bahkan cukup banyak juga ternyata para pengunjung yang memilih ke kawasan Lembang ini karena suasana dan asrinya. Memang di kawasan Lembang seperti yang nampak di belakang saya ini banyak pepohonan dan juga suasana Lembang hingga sore hari ini juga cukup sejuk. Dan untuk lebih jelasnya kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung. Ini pengunjung asal kota Bandung begitu ya Mbak ya. Jadi memang pemirsa cukup banyak juga ternyata pengunjung wisatawan lokal begitu. Mbak Vina sendiri ini kenapa sih Mbak memilih kawasan wisata Lembang untuk menjadi destinasi wisatanya Mbak? Ya karena masih dari Bandung masih dekat, udah gitu udaranya sejuk dan nyaman lah untuk berwisata bersama keluarga. Oke. Lalu Mbak, kalau tadi perjalanan kita memang sempat juga melewati jalan Lembang untuk ke kawasan wisata Lembang ini, terutama untuk di Kolonel Mas ini cukup padat. Kalau Mbak sendiri tadi menuju kawasan Lembang seperti apa sih Mbak? Iya, tadi sih agak padat sedikit, tapi setelah itu mendekati ke sini udah mulai lancar. Ya. Siap. Terima kasih Mbak Vina. Selamat kembali berjalan-jalan dan juga liburan. Dan pemirsa, memang kalau kita melihat untuk beberapa arus lalu lintas, kemudian juga untuk di kawasan wisata Lembang ini masih terus terjadi adanya peningkatan hingga H+7 Lebaran. Dan cukup banyak juga ternyata pemirsa masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburnya untuk sekedar kuliner begitu, seperti halnya di belakang saya ini ada pasar kuliner atau pasar masyarakat untuk menghabiskan waktunya, yaitu untuk berburu menu-menu khas dari Jawa Barat, khususnya di kota Bandung. Dan inilah memang suasana ataupun momen Lebaran dan juga momen liburan masyarakat di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di Kabupaten Bandung Barat, Andromeda Arizal, Sabago Viesasa, Metro TV. Bisa kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, tempat wisata diperkirakan akan masih ramai hingga H+7 ya. Kalau misalnya nanti ada peningkatan kasus COVID-19, Pak Muhadjir, ada lonjakan begitu, apakah memang kita akan kembali melakukan pembatasan ataukah kita menganggap COVID-19 sebagai endemi? Ya kita usahakan dan berdoa mudah-mudahan jangan sampai liburan Idul Fitri ini menjadi pemicu naiknya COVID-19. Tetapi kan baru akan bisa terdeteksi kan paling enggak 1 bulan setelah ini, Mas Egan. Jadi tidak mungkin kita sekarang misalnya tahu ada lonjakan. Tapi untuk sekarang, kalau seandainya kita berpatokan pada sekarang ini masih sangat landai ya. Angka kasus di bawah 1.000, gitu ya. Juga angka kematian juga semakin kecil, gitu. Bahkan angka kematian COVID sekarang ini sudah ranking 14 ya dibanding penyakit-penyakit yang lain. Jadi sudah bukan lagi yang tertinggi gitu ya. Dan memang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ini memang taruhan kalau nanti dibukanya secara luas mudik ini nanti ternyata COVID-nya tidak mengalami kenaikan yang signifikan, terutama tidak terjadi kelipatan gitu, itu maka bisa kita artikan bahwa kita sudah menuju ke transisi endemi. Dan ini karena itu kenapa Bapak Presiden sudah menyetujui untuk dibuka secara lebar, karena kemarin sudah kita lihat posisi vaksinasi terutama. Di samping landainya kasus COVID, itu posisi vaksinasi yang sudah sangat tinggi untuk ukuran bukan hanya diakui secara nasional ya, dunia internasional, UNESCO juga, WHO juga mengakui bahwa Indonesia termasuk negara yang paling berhasil di dalam proses vaksinasi ini. Dan itulah yang membuat kita percaya diri untuk melangkah ke depan. Gitu. Dan tentu saja di samping ada ikhtiar, tentu saja juga harus berdoa gitu, karena pada akhirnya kan itu kalau kita sebagai umat beragama yakinlah bahwa itu akhirnya di tangan Tuhan lah, apakah kita akan mengalami kasus lagi atau kita akan landai, itu pada akhirnya akan ditentukan itu. Karena apa? Karena terlalu banyak hal yang di luar jangkauan nalar kita,
tentang kenapa Indonesia sangat landai ini. Kita bisa memberikan berbagai macam bukti, tetapi ada juga yang tidak bisa dibuktikan. Tapi yang jelas Indonesia termasuk mendapatkan berkah sampai saat ini. Karena apa? Karena COVID-19 ini relatif landai, bahkan sangat landai dibanding negara-negara yang lain. Di samping itu kerja keras dari pemerintah untuk menangani ini, tapi tentu saja juga dukungan dari masyarakat yang bagaimanapun juga masih sangat disiplin, walaupun juga sudah mulai jenuh dengan protokol kesehatan, tetapi itu semua sangat membantu pada petugas kesehatan dan tentu saja juga kerjasama dari pihak Polri, Kementerian Kesehatan, dan juga TNI, juga organisasi kesehatan masyarakatan masih terus diharapkan. Saya sangat terharu ketika melihat di masjid-masjid itu dibuka di Jakarta, terutama yang saya kelilingi cek, itu semalam bisa sampai ada yang 3.000 ya masjid untuk melakukan vaksinasi booster itu. Artinya masyarakat semakin sadar bahwa kalau dia ingin sehat, aman, dan bisa menikmati kegembiraan dalam mudik, maka dia harus datang vaksinasi. Syukur-syukur bisa booster itu. Ini saya harus terima kasih kepada masyarakat, terutama mereka yang akan mudik, dengan penuh kesadarannya dia sudah membekali senjata agar dia aman dari ancaman COVID itu. Kalau nanti semuanya melakukan hal yang sama, saya kok yakin bahwa kita bisa beranjak secepatnya memasuki transisi endemi itu. Itu Mas Eka. Baik, Pak Muhadjir, kita sama-sama berharap semoga kemudian musim mudik ini tidak diikuti juga dengan lonjakan kasus COVID-19 dan semoga pertumbuhan ekonomi kita juga akan terus meningkat. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Muhadjir.